Oke, jadi adik-adik kelas 5 kita akan ngebaso. Nah, ngebaso itu adalah ngebahas soal. Ngebahas soal ya adik-adik ya. Jadi, soal-soal tryout minggu lalu akan kita bahas satu persatu. Jawabannya seperti apa. Dan nanti juga akan ada tips-tipsnya bagaimana agar adik-adik bisa mudah menghafalnya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, tanpa berlama kita akan masuk ke materi atau pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Sudah siap adik-adik? Ya. Oke, soal yang pertama nih. Di sini ada sebuah dialog ya antara Lulu dan Thomas. Pokoknya kemanapun aku ikut, kata Lulu. Lalu Thomas menjawab, wah ada apa dengan kau? Lalu Lulu menjawab, sebab aku dapat hadiah besar. Nah, dialog tersebut menggambarkan titik-titik. Jadi, dalam percakapan dialog ini, kira-kira menggambarkan apa nih? Apakah A, keriangan, B, kesedihan, C, kesusahan, ataukah D, kejenuhan? Coba adik-adik masih ingat jawabannya apa? Nah, di sini dalam dialog ini karena terdapat kata-kata sebab aku dapat hadiah yang besar gitu ya. Sehingga kalau kalau orang dapat hadiah yang besar tuh pasti apa sih? Pasti kan seneng, bahagia gitu ya. Sehingga dialog ini menggambarkan apa? Keriangan ya, keriangan tuh sama dengan senang gitu ya. Jadi yang A jawabannya, keriangan ini ya adik-adik. Kalau kalau kesedihan nggak mungkin ya, karena kita baru dapat hadiah besar. Kesusahan juga nggak, kejenuhan juga nggak. Jadi jawabannya adalah yang A, keriangan. Ya, karena dia habis dapat hadiah besar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soalnya, selamat pagi. Sekitar pukul 9 pagi, karena ini tutup dulu ya, biar adik-adiknya nggak pusing ya. Selamat pagi, sekitar pukul 9 pagi, tim jalan kaki remaja berhasil memecahkan rekor nasional. Remaja dalam tim merah itu melakukan jalan kaki dengan cara mundur. Nantikan berita selanjutnya setelah pendengar menyimak jeda iklan berikut. Nah, di sini, pertanyaannya adalah orang yang menyampaikan berita radio tersebut dinamakan titik-titik. Nah, coba. Jadi kira-kira nih, apakah A radio, ataukah B wartawan, ataukah C redaktur, ataukah D penyiar adik-adik? Tahu nggak nih? Jadi kalau orang yang menyampaikan berita di radio itu dinamakan apa? Oke ya. Yang mana nih jawabannya? Oke, karena ini coba bahas satu persatu ya. Arti kata penyiar kalau dalam kamus KBBI itu adalah pengarang syair atau pengarang sajak gitu ya. Jadi orang yang membuat syair atau sajak atau puisi itu disebutnya penyair. Nah, kalau wartawan, wartawan itu kalau dalam kamus ya artinya orang yang pekerjaannya mencari serta menyusun berita untuk kemudian dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Ya, itu artinya wartawan. Jadi orang yang mencari atau menyusun berita. Oke, sedangkan sekarang kalau redaktur. Nah, redaktur itu dalam kamus artinya adalah orang yang menangani bidang redaksi, misalnya artistik, fotografi, ataupun interior. Jadi, eh, apa namanya, redaksinya gitu ya. Nah, sedangkan kalau penyiar menurut KBBI atau kamus adalah orang yang menyiarkan atau arti lainnya adalah penyeru pada radio, ya. Penyiar itu adalah itu, penyiar pada radio. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Orang yang menyampaikan berita radio itu adalah dinamakan ya D ya, penyiar. Yang ini ya, penyiar. Oke, sudah cukup paham ya? Jadi ini berkaitan dengan kosakata gitu ya. Jadi adik-adik tuh biar banyak tahu kata-kata yang adik-adik miliki gitu ya, itu harus sering membaca gitu ya. Jadi biar kosakatanya banyak. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3. Jika ingin tahu nomor telepon rumah makan, kamu dapat mencarinya di titik-titik. Nih, apakah A jadwal acara televisi, ataukah B agenda harian, ataukah C buku panduan telepon, ataukah D jadwal acara radio? Ya. Nah, sebetulnya bisa langsung kita
ini ya, jawab gitu ya, kalau kita mau cari nomor telepon rumah makan, berarti kita harus carinya di mana sih? Nggak mungkin kan di jadwal acara televisi ya. Karena kalau jadwal acara televisi ya, itu adalah jadwal acara-acara yang akan tampil atau akan tayang di televisi. Jadi kalau kita mau cari nomor telepon nggak mungkin. Agenda harian. Agenda harian kita ya, belum tentu ada ya, setiap orang di agenda hariannya ada nomor telepon rumah makan, kecuali kita menuliskannya langsung terlebih dahulu gitu sebelumnya ya, karena kita langganan misalnya di situ. Kalau di jadwal acara radio juga nggak mungkin juga ya, di radio kita bisa mencari nomor telepon rumah makan. Nah, yang paling ini adalah apa? Di buku panduan telepon ya. Nah, tapi di buku panduan telepon tuh kan agak susah juga sebetulnya adik-adik ya, karena kan tebal biasanya ya, terus kemudian banyak gitu. Maka cara kita untuk mencari nomor telepon itu gitu ya, kalau di buku panduan telepon adalah dengan cara membaca memindai nih ya. Jadi Kak Neneng di sini kasih, 1 tips ya, membaca dengan memindai. Ini adalah merupakan cara untuk menemukan informasi dari suatu bacaan secara cepat dengan melihat keseluruhan halaman dan berhenti pada bagian yang dituju. Jadi kalau memindai itu kita nggak baca kata per katanya gitu ya. Jadi kita bacanya tuh secara cepat dengan melihat keseluruhan halamannya. Nah, kemudian baru kalau misalnya ada yang didapatkan, itu yang, berhenti gitu, saat kita sudah mendapatkan bagian, yang kita cari gitu ya, atau yang kita tuju. Nah, teknik membaca memindai ini disebut juga dengan istilah scanning. Dalam kehidupan sehari-hari, membaca memindai ini biasanya sangat memudahkan kita untuk memperoleh fakta atau informasi secara cepat dan tepat. Nah, apa saja sih, eee apa contoh penggunaan teknik membaca memindai ini dalam kegiatan sehari-hari? Misalnya yang pertama untuk menemukan kata dalam kamus ya, kan kamus tebal kita mencari kata misalnya kata, eee, acara atau kalau misalnya bahasa Inggris itu misalnya, fever, fever tuh apa ya? Kita buka kamusnya, kita nggak mungkin baca satu persatu dari awal sampai akhir ya, tapi kita cari mana nih yang, halaman yang dari huruf awalannya F, kemudian cari kata itu dengan memindai. Lalu mencari nomor telepon dalam buku panduan telepon, seperti tadi ya, misalnya kita mau mencari nomor telepon rumah makan, kita bisa pakai cara memindai, menemukan jadwal keberangkatan kereta api atau pesawat, mencari informasi melalui indeks, mencari informasi dalam ensiklopedi, memilih acara televisi, menemukan entry dalam indeks, mencari topik tertentu, lalu angka-angka statistik, juga mencari nomor-nomor tertentu seperti nomor peserta ujian dan rekening bank. Jadi bisa dengan cara cepat gitu ya, atau memindai. Nah, oke, pada soal ini tadi ditanyakan tempat untuk mencari nomor telepon, rumah makan. Maka berdasarkan pembahasan yang tadi, dapat kita ketahui bahwa untuk mencari nomor telepon rumah makan itu dapat ditemukan di buku panduan telepon, gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang C, adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4, ya. Nah, di sini soalnya pamanku dirawat di rumah sakit Pelita Bunda. Kalimat itu menyatakan jawaban yang tepat untuk kalimat tanya titik titik. Jadi di sini eh, adik-adik tuh disuruh membuat kalimat tanya yang jawabannya itu adalah pamanku dirawat di rumah sakit Pelita Bunda. Nah, kira-kira kalimat tanya yang apa yang sesuai gitu ya dengan jawabannya ini. Itu bisa dilihat di sini ya. Apakah A, mengapa pamanmu? Ataukah B, bagaimana pamanmu saat ini? Ataukah C, apakah pamanmu sudah sembuh? Ataukah D, di mana pamanmu dirawat? Nah, kira-kira dari keempat pilihan ini mana yang nyambung gitu ya antara pertanyaannya atau kalimat tanyanya dengan jawabannya. Nah, di sini Kak Neneng sedikit bahas dulu ya. Kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat tanya itu ada yang namanya kata tanya. Nah, kemudian dalam kalimat tanya itu terkandung pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban. Nah, apa aja ciri-ciri dari kata tanya atau kalimat tanya itu adalah kalimat tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Jadi kalau kita mau bertanya sama orang, maka kita akhiri kalimatnya itu dengan tanda tanya ya. Kemudian kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Biasanya apa aja sih yang
termasuk ke dalam kata tanya itu, apakah gitu ya, apa, siapa, di mana, kapan, kemudian, apa namanya, ya itu ya kata-kata tanya ya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, yang 5W 1H itu adik-adik ya. Kemudian, biasanya suka diakhiri dengan kata kah gitu ya. Jadi apakah, siapakah, di manakah, lalu kata tanya di, ke, dari, mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah datang. Nah, jadi pada soal di atas, ini jawaban dari pertanyaannya itu menunjukkan tempat paman dirawat. Maka kalimat tanya yang tepat adalah menggunakan kata tanya di mana. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang mana adik-adik? Yang D ya, di mana pamanmu dirawat, gitu. Nah, ini yang D. Karena apa? Menanyakan tempat, gitu. Karena jawabannya di sini kan tempat ya. Oke ya, sudah cukup paham adik-adik? Kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 5. Aku sendiri ingin marah, tetapi kutahan. Cerdik juga si Kibung mempermainkanku. Aku tetap bisa mengendalikan diri. Nah, ini adalah potongan dari sebuah cerita ya adik-adik ya. Jadi eh, di sini ada tokohnya itu bernama Aku gitu ya. Dia menceritakan dirinya bahwa sebenarnya tuh pengen marah, tetapi bisa kutahan gitu ya. Terus dia tuh kesel atau marah tuh sama si Kimung gitu yang apa mempermainkan dia. Tapi aku tetap bisa mengendalikan diri. Nah, jadi kalau dalam pertanyaan ini, dalam soal ini, yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sifat tokoh aku dalam kutipan cerita tersebut. Jadi, yang ditanyakan itu adalah sifatnya ya, tokoh aku ini apa gitu. Apakah A besar kepala, B usil, C cerdik, ataukah D sabar? Kalau besar kepala kan artinya apa adik-adik? Sombong ya. Kalau usil berarti usil tuh suka jahil gitu ke temennya ya, suka suka gangguin temennya. Kalau cerdik itu kan artinya pintar ya, banyak akalnya gitu. Kalau sabar, dia itu berarti bisa menahan emosi, orangnya tenang gitu. Nah, kira-kira apa nih sifat yang sesuai dengan tokoh aku ini? Dia bisa mendebaknya, menjawabnya? Oke, kalau masih bingung, kalian yang sedikit kasih pembahasan dulu ya. Jadi untuk mengenali sifat setiap tokoh dalam cerita, itu dapat melalui beberapa cara. Misalnya yang pertama dari cara dia berbicara atau berdialog dengan orang lain, dengan tokoh yang lain gitu ya di dalam ceritanya. Lalu yang kedua dari keterangan tokoh lain. Misalnya di cerita itu disebutkan oleh dia tuh tokoh Kimung itu misalnya cerdik gitu ya. Lalu kita bisa lihat dari ciri fisik, kepribadian atau reaksi tokoh lain yang digambarkan di ceritanya. Lalu bisa juga dilihat dari narasi yang diceritakan oleh penulisnya ya. Lalu yang keempat, tempat atau lingkungan tokoh berada. Ya, misalnya kalau orang yang suka berada di tempat yang apa namanya, misalnya masjid gitu ya, berarti kan bisa kita lihat ya, oh dia tuh orangnya soleh ya, dia tuh misalnya orangnya baik gitu kan. Lalu bisa juga dilihat dari penampilan tokohnya atau cara berdandannya. Nah, udah tahu adik-adik kira-kira penjawab yang mana? Jadi kalau soal di atas ini ya, kita bisa melihat narasi yang diceritakan oleh penulis yang menyebutkan bahwa tokoh aku ini ingin marah tetapi dia bisa menahan dan mengendalikan dirinya. Sehingga sifat tokoh aku yang tepat adalah sabar gitu ya. Orang yang bisa mengendalikan diri, yang tidak cepat marah, itu adalah sifat yang sabar. Jadi jawaban yang benar, yang sesuai untuk soal ini adalah yang D, yaitu sabar. Ya, yang D, sabar. Oke, mudah ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sandra tampak nyaman berselendang hijau di hari ini. Arti kata berselendang adalah titik-titik. Nah, jadi berselendang itu adalah imbuhan ya sebetulnya dari eh, apa kata dasar itu selendang. Nah, di sini kalau kita lihat di kamus KBBI gitu ya, berselendang itu
artinya memakai selendang atau menyelendang. Jadi jawaban yang sesuai untuk soal nomor 6 ini adalah yang A, memakai. Jadi arti kata berselendang itu adalah memakai selendang. Soal bahasa Indonesia nomor 7, kalimat sapaan yang santun kepada tokoh adalah titik-titik. Nah, di sini pilihannya ada A, kita akan mengadakan wawancara sekarang, Pak. Cepat bersiap. Lalu yang B, hai, saya akan mewawancarai Anda loh. Yang C, selamat siang, Pak. Bolehkah saya mewawancarai Anda sekarang? Ataukah yang D, apakah sekarang waktunya kita berwawancara? Nah, jadi kalau untuk soal nomor 7 ini adik-adik ya, ini adik-adik disuruh mencari atau memilih mana kalimat sapaan yang santun. Berarti yang santun itu yang sopan ya, kepada tokoh. Berarti kepada yang lebih dituakan gitu ya. Nah, secara umum nih, kalimat sapaan itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Sedangkan dalam penyampaiannya, kalimat sapaan bisa menggunakan bahasa yang formal dan juga non-formal. Tapi agar lebih santun, sebaiknya kita menggunakan kata sapaan dengan bahasa yang formal. Nah, seperti dalam pilihan, yang mana yang menggunakan bahasa formal, yaitu yang C, ya, "Selamat siang, Pak. Boleh saya mewawancarai Anda sekarang?" Itu terlihat lebih sopan ya dan santun dibandingkan dengan pilihan yang A. Kalau yang A, di sini ada kata-kata cepat bersiap. Wah, itu kayak yang ngeburu-buru bapak narasumbernya ya. Nah, itu kan kurang santun. Kemudian kalau yang B, "Hai, saya akan mewawancari Anda loh." Ini lebih tepat kepada teman atau yang seumuran gitu ya, kalau ke seumuran, kita boleh menggunakan kalimat sapaan seperti itu. Tapi kalau untuk yang lebih tua, itu sebaiknya tidak yang menggunakan yang B ya. Kalau yang pilihan D, kenapa kurang tepat? Karena, ini kurang ini ya, apakah sekarang waktunya kita berwawancara gitu ya, kurang formal gitu ya bahasanya, sehingga yang paling tepat adalah pilihan yang C. Jawabannya jadi C ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 8. Di bawah ini contoh langkah-langkah sebelum wawancara antara lain A. Orang yang akan didatangi tanpa diberitahu untuk diwawancarai. Ataukah yang B. Menyusun daftar jawaban yang akan ditanyakan. Ataukah yang C. Menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Ataukah D. Membuat pertanyaan sulit supaya narasumber kesulitan menjawabnya. Nah, apa nih coba langkah-langkah sebelum kita mewawancarai orang lain ya? Ayo, ada yang tahu jawabannya waktu kemarin minggu lalu? Pilih yang mana nih adik-adik? Oke, karena ini bahas sedikit dulu ya. Wawancara itu adalah tanya jawab ya adik-adik ya, dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan terlebih dahulu, atau persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama membuat janji dan meminta kesediaan narasumber. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita ke sana, terus bilang mau wawancara gitu ya, tanpa membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dan berpenampilan yang sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap yang santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai. Lalu yang keenam, pertanyaan yang baik itu harus mengandung 5W1H. Apa itu 5W1H? Itu adalah jenis pertanyaan yang mencakup what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa, serta H-nya itu how, bagaimana. Ya. Lalu yang ketujuh, berlatih mengajukan pertanyaan. Semakin lancar kita mengajukan pertanyaan dan merespon narasumber saat wawancara, maka semakin bagus. Jadi itu adalah langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum kita mewawancarai narasumber ya. Nah, jadi jawaban yang mana nih yang benar dan sesuai adalah yang C, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara ya. Oke, yang C ini adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor
9. Kegiatan membaca dan mendengarkan rata-rata untuk mendapatkan titik-titik. Jadi kalau kita membaca dan mendengarkan misalnya berita, itu untuk mendapatkan apa sih? Apakah A, informasi, B, kesengsaraan, C, kesenangan, ataukah D, kesusahan? Kalau kita mendengarkan berita ya, apa sih yang akan kita dapatkan? Nah, di sini kadang-kadang mau menjelaskan dulu bahwa ada beberapa manfaat dari membaca berita. Di antaranya menambah wawasan dan pengetahuan ya, yang asalnya kita tidak tahu, dengan kita membaca jadi tahu. Yang kedua, memperbaharui informasi aktual yang terjadi di daerah dan negara lain. Jadi meskipun kita tidak berada di sana, misalnya tidak berada di negara Palestina atau di negara Saudi Arabia misalnya ya, tapi dengan kita membaca, kita jadi tahu informasi aktual, informasi yang baru saja terjadi di sana gitu ya. Misalnya terjadi pengeboman di sana, kita jadi tahu karena kita membaca berita. Lalu mengetahui berbagai peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Jadi itu adalah manfaat dari kegiatan membaca dan mendengarkan berita. Jadi jawaban yang benar dan sesuai untuk soal ini adalah apa? Yang A ya, untuk mendapatkan informasi. Oke. Soal berikutnya nomor 10, kalimat yang menyatakan perintah adalah titik-titik. Nah, kalimat perintah itu apa sih adik-adik? Karena ini jelaskan terlebih dahulu ya. Kalimat perintah itu adalah jenis kalimat yang berisi tentang memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, ciri kalimat perintah biasanya ditandai oleh akhiran atau partikel lah ya. Contoh misalnya, carilah pekerjaan apa saja asalkan halal. Ya. Kemudian ada juga perintah ajakan, ditandai oleh kata mari atau ayo. Contohnya misalnya, mari kita selesaikan wajib belajar 9 tahun. Lalu yang ketiga ada juga perintah permintaan atau permohonan, ditandai oleh kata semoga, tolong, mudah-mudahan gitu ya. Contohnya misalnya, tolong ambilkan kue gitu ya. Lalu ada juga perintah larangan ditandai oleh kata jangan atau dilarang. Contohnya jangan bermain di sini, berbahaya. Nah, lalu ciri yang biasanya ada pada kalimat perintah itu adalah diakhiri oleh tanda seru. Adik-adik ya, seperti di sini itu. Ayo mari kita selesaikan wajib belajar 9 tahun, tanda seru. Carilah pekerjaan apa saja asalkan halal, tanda seru. Jadi biasanya kalau kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Maka untuk soal nomor 10, pilihan yang tepat, yang jawaban yang benarnya itu yang mana? Yang C ya, cepat angkat kaki dari sini. Wah, jadi ibunya hendak atau siapa ya, mungkin orang itu sedang mengusir eh, merintah untuk pergi gitu ya, keluar dari tempat itu gitu. Kalau yang A kenapa salah? Wah, kau sungguh beruntung. Itu bukan kalimat perintah ya, tapi lebih kepada kekaguman gitu ya. Walaupun di sini ada tanda seru ya, tapi kita lihat konteks kalimatnya tuh artinya apa gitu. Kalau ini nampaknya bukan memerintah, tapi itu kayak semacam pernyataan kekaguman. Kalau yang B kenapa salah? Ibu telah pulang kemarin. Ini bukan perintah ya, tapi ini kayak semacam pernyataan gitu ya, informasi. Kalau yang C, cepat angkat kaki dari sini. Wah, ada tanda serunya, terus memerintahkan juga gitu ya. Meskipun nggak ada kata ayo, mari gitu, tapi dengan seperti ini nih sudah menyatakan perintah untuk dia keluar gitu ya, meminta dia untuk keluar dari rumahnya. Lalu yang D, sungguh saya tidak pernah datang ke sini. Nah, ini bukan kalimat perintah juga ya untuk yang nomor 10 ini. Oke, jadi yang nomor 10 jawabannya adalah yang C.